Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan. Pagi ini saya ingin menyambungkan teman-teman. Sebenarnya ini saya dengarkan dan saya lihat dari YouTube-nya mentor kita Pak Helmi Yahya. Tiga hal yang membuat kita itu sulit untuk berkembang. Tiga hal itu seandainya kita terapkan di toko bahan bangunan, ya memang usaha apapun ya seperti itu. Kalau kita terapkan di toko bahan bangunan, kita tidak mau melepaskan tiga hal itu yang disebutkan oleh Pak Helmi Yahya itu. Ya pastinya kita sulit untuk berkembang. Hal yang pertama yang membuat kita terkekang dari hal yang ingin berkembang, toko atau usaha atau apapun yang bisa mengembangkan, tapi kita tidak mau melangkah dari situ atau keluar dari situ, adalah nomor satu adalah zona nyaman, teman-teman. Zona nyaman itu apa sih? Zona nyaman itu zona yang sudah kita jalani setiap hari, atau kadang-kadang malah kita meneruskan warisan dari orang tua kita, generasi kedua, generasi ketiga. Apa yang dilakukan kemarin karena sudah nyaman, itu biasanya itu kita itu takut untuk melangkah keluar dari zona nyaman itu. Meskipun itu sebenarnya untuk perbaikan, meskipun sebenarnya itu untuk pengembangan, tapi kita takut. Kalau kita takut untuk keluar dari zona nyaman itu, saya yakin Anda tidak akan berkembang. Contoh soal kita menjalani usaha di toko bahan bangunan. Setelah itu kita jalani apa yang ada, yang kemarin dijalankan orang tua kita, ya itu saja kita jalani. Kita tidak mau melangkah ke depan, melihat kanan kiri. Ibaratnya kita itu seperti katak dalam tempurung, seperti sudah nyaman seperti ini. Karena zaman itu pasti berubah, teman-teman. Zaman itu pasti berkembang dan teknologi juga seperti itu. Sudah saya ibaratkan kemarin, kalau kita menjalankan usaha toko bahan bangunan dengan manual, kita tidak bisa kontrol dari luar kota, kita tidak bisa kontrol dari luar toko. Bisanya kita yang kontrol dari dalam toko karena manual semua. Stok berapa, persediaan berapa, setelah itu sales yang dibayar hari ini, ya itu saja. Jadi kita nggak bisa keluar dari zona nyaman itu ya. Kita nantinya ya seperti ya orang tua kita laksanakan kemarin. Kita nggak bisa keluar toko, kita nggak bisa kemana-mana, bahkan kita kadang-kadang tidak bisa mengembangkan toko itu. Ya satu saja. Dari awal sampai akhir nanti satu saja. Tidak bisa berkembang untuk toko yang kedua, toko yang ketiga. Karena apa? Karena toko itu butuh kehadiran kita. Toko itu butuh kita ada di situ. Kalau kita tanpa tanpa mengikuti perkembangan, tanpa mengikuti teknologi. Padahal sekarang kita tahu sendiri, minimarket itu pemiliknya satu orang, teman-teman, tapi berapa jumlah ribuan, kadang-kadang puluhan ribu itu bisa mengendalikan, satu orang bisa mengendalikan. Teman-teman juga seperti itu. Kalau memang ingin berkembang, ya kita harus pakai teknologi. Dan saya tunjukkan berkali-kali, teknologi sekarang itu murah, teman-teman, lain dengan dulu-dulu. Mesin kasir itu sekarang gratis banyak. Mesin kasir itu sekarang bulanan seperti kita langganan murah banget daripada dulu awal-awal ada mesin kasir itu. Mesin kasir dulu kayak minimarket itu pakai internet juga ada parabolanya. Sekarang sudah nggak ada. Biasa pakai HP saja bisa kok. Setelah itu yang kedua adalah kita tidak mau zona nyaman yang pertama. Yang kedua, kita itu memang tidak mau berkembang dengan alasan dengan alasan yang tidak masuk akal kadang-kadang. Kadang-kadang kita tidak mau belajar dengan membatasi diri kita sendiri. Itu kan anak muda. Itu kan yang sekolah. Itu kan yang karena bagaimana kita mau melangkah, bagaimana kita mau berjalan, atau bagaimana kita mau berhasil tanpa mencoba, nggak mungkin lah. Kita kalau kepingin merasakan rasanya jeruk, itu itu manis atau asam, ya kita coba.
Ya, kadang-kadang kita membatasi seperti itu, membatasi kemampuan kita. Sebenarnya kita itu mampu, tapi kita tidak gunakan kemampuan itu. Akhirnya ya itu tadi, kita apa namanya itu mengkerdilkan diri kita sendiri. Jadi kita belum sudah mengatakan saya nanti nggak berhasil, jangan-jangan nanti nggak berhasil, jangan-jangan nanti gagal, jangan-jangan nanti. Lah itu namanya paranoid, teman-teman, paranoid. Yang ketiga ini agak lupa saya. Biasa temenan. Biasa temen. Yang ketiga itu 3 hal, teman-teman. Ya itu tadi ini kalau nggak di konsep ya seperti ini. 3 hal. Yang pertama yaitu tadi, yang kedua membatasi diri. Yang ketiga yang jelas itu tidak mau belajar. Tidak mau belajar. Karena dia takut. Karena dia tidak, dan dia membatasi gini. Kemampuannya itu sebenarnya mau atau bisa atau tidak bisa. Setiap manusia itu karena satu batasan saja, hanya satu tembok saja. Apa itu? Mau. Contoh di grup sharing solusi sendiri itu ada yang S2, S3, S4, S5, S lilin, teman-teman. Tapi tokonya masih manual. Banyak seperti itu. Sedangkan ada yang tidak lulus SD, tokonya sudah pakai sistem. Lah, itu kan yang bisa mengatakan atau yang bisa menjadikan orang itu bisa, itu karena mau saja, mau belajar, maksudnya mau keluar, seperti itu. Sementara seperti itu, teman-teman. Terus saya lanjutkan lagi untuk toko rapi, teman-teman ya. Toko rapi itu keuntungannya itu banyak sekali. Kemarin saya coba stok opnam dari toko barang-barang saya ini. Saya coba stok opnam 1 hari, itu 50% sudah selesai. Karena apa? Karena yaitu tempatnya satu, dan apa namanya itu barangnya satu, tempatnya satu, barangnya satu. Cuman ya tentang stop opnam 5 orang, 2 orang yang pakai HP, yang 3 orang menghitung satuan, menghitung barang. Satu hari sudah 50% dari toko saya sudah terstok opnam. Nah, kalau kita sudah pakai sistem seperti itu, nyaman banget, teman-teman. Kita mau tinggal kemanapun kita datang, kita pergi 1 minggu pun, kita datang ke toko, kita coba cek stok opnam lagi. Kalau memang ada kejanggalan kan sudah ketemu di awal-awal. Ini lagi ada inovasi baru lagi, teman-teman. Yang kemarin itu cantolan-cantolan itu single. Yang single ini sudah banyak yang pesen, laris. Sekarang ada double, teman-teman. Ini double hook. Double hook ini juga murah, teman-teman, karena memang bikin sendiri. Ini labelnya seperti ini. Labelnya ini beli ini. Kalau ini apa namanya itu frame-nya label ini beli. Ada di online banyak ini. Ini kalau kita tinggal kemana-mana, nggak usah ngeklik, nggak usah apa, teman-teman di toko sudah bisa tahu harganya. Seperti ini, teman-teman. Nah, ini. Yang penting hooknya dulu. Yang penting double hooknya dulu. Yang penting gininya dulu. Yang penting ininya dulu. Perkara ini memang agak mahal ini 1.300 ini. Cuman bisa diakali, teman-teman, bisa diakali dengan inovasi kita, bisa diakali dengan akal kita. Sama saja sebenarnya. Sama saja, cuman ya memang kelihatan agak cantik kalau memang beli, tapi mahal kan. Teman-teman kan kepinginnya yang murah tapi bagus, murah tapi bagus. Ya, ini apa namanya, kardus biasa, teman-teman. Kalau memang ada yang putih, coba pilih yang putih. Tak buka lagi ya. Ini kardus biasa, saya staples, teman-teman. Bentar. Nah, loh, ini kardus biasa seperti ini. Kalau memang dilem ya dilem, KTP agak lama. Yang jelas paling enak ya di staples. Ini solusi murah, teman-teman, solusi murah. Kalau memang beli memang banyak. Nah, terus bagaimana menempelkan, Pak? Nempelkan, dilem gini saja sudah selesai kan? Kan cantik kan? Apa bedanya yang ini ya, Bang? Yang ini murah, yang ini mahal. Ini yang murah, ini mahal, gitu saja loh. Ini kalau ada yang putih, putih aja. Cari kertas yang putih lebih murah. Ini sudah ciamik. Nah, ini saya kalau mau bikin konten pasti ada solusinya, teman-teman. Tidak pernah saya bikin konten itu tidak pakai solusi.
Pasti ada solusinya. Kalau tidak ada solusinya, saya tidak pernah bikin konten. Sementara ini dulu yang saya sampaikan teman-teman. Bu Nara, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kita dalam mencari rezeki mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Yang ketiga, semoga kita semua tetap menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.